Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mengawali khutbah kali ini, khotib akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang artinya setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, dan memilih seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas berbicara urgensi sedekah dalam kehidupan seorang muslim, bahwa sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tak dibatasi dalam bentuk materi, yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tidak mampu pun bisa bersedekah dengan berbuat baik kepada sesama. Hadis di atas menjelaskan bahwa ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi ataupun bukan, tapi yang penting adalah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia, berlandaskan rasa empati, rasa sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan, serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran dinyatakan balasannya kebajikan tiada lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semua diperoleh balasan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Diwaratkan pada Quran surah Al-An'am ayat 160 yang berarti, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa suatu kejahatan, maka tiada ia dibalas lebih dari kejahatan yang sama. Dan
ia takkan dizalimi sedikit pun. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pembuka kebajikan dimanapun ia berada, karena kebajikan adalah pintu menuju surga. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, adapun ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan Nabi SAW terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, "Takutlah kalian dengan siksa neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma, maka apabila kalian tidak menemukan, cukuplah dengan perkataan yang baik." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariyah, di antaranya seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW bersabda, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amal terkecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariyah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariyah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi, kenapa sebagian besar umat saat ini tertinggal dibandingkan umat lain di bidang kemajuan sosial, teknologi, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariyah. Umat Islam di abad kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin peradaban dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariyah yang luas. Bagi seorang muslim, setiap saat dari hidupnya merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh perbuatan dan kerja kita di dunia ini tidak akan hilang begitu saja ditelan masa, tetapi semuanya ditulis dalam buku catatan amal yang akan diterima secara terbuka ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seorang mukmin harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat, kata Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya tempat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat. Seorang yang saleh tak akan dibiarkan mandiri sendiri oleh kehidupannya. Kehidupan akan menggerakkan dan zaman akan mencatat amal berikutnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibud da'wati rabbana la tukhizna inna sina aw akhrajna rabbana wa tahmilna alaina asran kama hamtahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna
antar maulana fansurna alal qawmil kafirina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.